Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nah, sekarang kita akan ngebahas topik visualisasi. Ini adalah video pertama tentang visualisasi. Pastikan sebelum kalian ke video ini, kalian telah membaca dulu artikel yang hari pertama ini ya. Yang ini nih, yang ini. Kalian pastikan telah membaca ini. Karena ini adalah fondasi bagi kalian untuk memahami visualisasi. Di sini dijelaskan tentang komponen dalam suatu objek visualisasi. Yang komponen besarnya itu ada dua, yaitu adalah figure dan axis. Figure tuh ini nih yang secara keseluruhan seperti kertas lah ya. Axis itu adalah ininya nih, ya, yang ini nih, axis kayak gitu. Sekarang kita akan memperdalam bahasan kita tentang topik visualisasi ini di hari pertama ya. Nih, ada beberapa poin yang telah saya tuliskan di sini. Pertama, aliasing, style, show, running show in script, IPython, and IPython, and saving gambar. Oke. Nah, pastikan kalian telah menginstal library matplotlib-nya ya. Nah, aliasing, apa sih aliasing itu ya? Aliasing ya, sebelumnya kita mengimport pandas SPD ya. Nah, S ini adalah aliasing gitu. Jadi adalah suatu hal yang umum dalam berbagai tutorial di Python. Itu tuh ketika mengimport pandas di alias menjadi PD gitu. Begitupun dengan matplotlib pun di aliasing gitu. Aliasingnya biasanya PLT, import matplotlib .pyplot SPLT. Jadi kalau kalian melihat tutorial di artikel atau maupun itu di YouTube di video, biasanya itu matplotlib.pyplot di aliasing menjadi PLT kayak gitu. Ya biar lebih mudah dalam menggunakannya gitu ya. Kemudian style. Nah, di matplotlib ini kita bisa menyeting style dari visualisasi kita gitu ya, dengan menggunakan suatu metode plt.style.use. Kemudian di sini kita isikan style apa yang kita gunakan ya. Nah, sebentar. Secara default style matplotlib itu kayak gini nih ya. Saya akan perhatikan dulu beberapa visualisasi sederhana. X np.line space 0 10 100. Ini adalah membuat array dari 0 sampai 10 sebanyak 100 data point kayak gitu. Y adalah np.cosx ini. plt.plot x, y. Nah, secara default kayak gini stylenya. Kayak gini. Kita bisa mengubah style matplotlib ini dengan memanggil metode ini. Misalkan kita isi dengan classic gitu. Classic. Tuh, jadi kayak gini. Jadi berubah stylenya gitu ya. Banyak sekali style yang bisa dipakai. Kita bisa ngelihat style available dari matplotlib ini dengan menggunakan metode style.available. Ini atribut ya, bukan metode. Nah, ini nih, wow, udah bertambah ya. Di sebelumnya itu nggak ada ini nih. Ternyata sekarang udah bertambah. Baguslah. Nah, misalkan kita ingin menggunakan ini tableau misalkan ya. Tableau gitu ya. Tableau misalkan. Gunakan tableau. Kita plot. Kayak gini lagi. Start use. Gak ada bedanya ya. PLT show. Coba.
Oke, coba Seaborn. Oh, Seaborn kayak gini. BMH nggak jauh berbeda ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa, kalau kita bosan misalkan ya kayak gitu terus gambarnya, kita bisa mengubahnya dengan ini, mengubah stylenya tuh kayak gitu. Oke, itu dia. Kemudian show. Nah, coba kalian perhatikan, ini mau kita pakai show ataupun enggak pakai show, ini tetap ada gitu, si gambarnya itu tetap muncul. Jadi sebenarnya show ini kegunaannya buat apa sih? Show ini tuh sebenarnya apa gitu, metode apa? Jadi show ini adalah event loop. Jadi dia akan melihat di kode kita apakah ada objek figure atau enggak gitu. Kalau ada objek figure yang aktif, maka dia akan memanggil figure itu, kemudian menampilkannya kayak gitu. Nah, sebenarnya berguna atau enggak PLT show ini itu tergantung dari konteks menjalankan Python kita dijalankan dalam media apa gitu. Ada 3 ya dalam menjalankan Python tuh. Bisa di dalam script, bisa di IPython, atau di dalam IPython notebook gitu. Script itu ya kayak biasa, script kayak misalkan ini script gitu, copyright script. Ini sudah script. Kalau IPython itu singkatan dari Interactive Python gitu. Kalau IPython kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau kalian telah bisa membuka Jupyter Notebook di komputer kalian, harusnya kalian bisa memanggil IPython di dalam CMD kalian gitu. Ini IPython. IPython itu Interactive Python. Kalau IPython Notebook adalah IPython tetapi di dalam web itu. Jadi web based IPython. Nah, bedanya ya tentu sangat jelas bahwa IPython Notebook itu ada di web gitu ya. Selain itu, IPython Notebook juga dia nggak cuman bisa menulis kode, tapi juga bisa menggabungkan kode dengan berbagai hal seperti HTML gitu ya. Misalkan heading gitu ya. Belajar matplotlib. Nah, jadi kita bisa menulis HTML di sini itu kan. Bedanya salah satunya itu. Tuh. Nah, show ini akan berguna kalau misalkan kita menjalankannya di script atau di Python ya. Kalau di Python Notebook itu nggak terlalu berguna, nggak ada bedanya. Si figure-nya tetap terpanggil gitu. Kalau dalam script dan di Python itu kita harus secara manual memanggilnya. Oke. Saya tunjukkan saja seperti apa maksudnya. Akan jalankan Python gitu ya. Python, kita import matplotlib.pyplot.splt, kemudian import numpy snp, kemudian kita membuat data kayak tadi, np.linspace 0, 10, 100. Jadi itu kita membuat suatu data dari 0 sampai 10 dengan data point 100 gitu ya. Kayak gini sini. Nah, kayak gini. Jadi ini ada 100 data point nih. Di mana angkanya itu 0 sampai 100. Berarti 10 bagi 100 0,1. Berarti setiap data point ini perbedaannya adalah 0,1. 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Kayak gitu.
Nah, kita kemudian akan membuat variabel lain adalah y. Kita membuat cos ya, cos x, kemudian y2 np.sin x gitu ya. Nah, kita akan mencoba memvisualisasikan data kita dengan matplotlib ya. Nah, kita coba plt.plot x, y, plt.plot x, y2. Nah, di sini nggak langsung muncul gambarnya ya. Berbeda kalau misalkan di dalam Jupyter Notebook kan langsung muncul tanpa memanggil show, langsung muncul. Tapi kalau di Python kita harus memanggil build.show. Nah, baru muncul satu Windows baru di mana ada gambar figure di dalam Windows itu. Figure kita yang tadi kita buat. Nah, ini dia. Grafik, cost, dan scene ya. Kayak gitu. Sama pula dengan IPython. Ya, di Python. Dalam IPython juga kita perlu memanggil plt.show. Kecuali kita menggunakan ini ya. Sebelumnya akan saya perlihatkan dulu tanpa memanggil ini. Ini akan sama behavioralnya kayak kita berada di Python biasa. Kita coba import matplotlib pyplot splt import numpy snp, kemudian kita buat variable x np kayak tadi line space dari 0 sampai 10 sebanyak 100 data point. Oops, line space. Oh iya. Typo bro. Line space. Nah, ini dia. Kemudian np.cosx ya, itu y2 np.sinx. Oke. Sekarang kita coba visualisasikan data kita. plt.plot x, y, plt.plot x, y itu kan behavioralnya sama antara script biasa sama IPython. Kita harus memanggil show dulu. Show akan melihat apakah ada objek figur aktif enggak di script kita. Kalau ada, dia akan memanggil figur itu kemudian menampilkannya di Windows baru. Nah, kayak gini. Oh, kok kayak gini? Oh, ini 100. Biarinlah. Ininya 100 besar. Oke. Kecuali kita memakai ini matplotlib. Memanggil apa namanya ini ya? Ya inilah intinya. Ini kemudian matplotlib. Nah, kalau kita manggil ini, jadi dia tuh udah langsung terhubung dengan backend kita gitu. Jadi dia akan langsung ketika kita menggunakan plot, dia langsung menghubungi backend kita supaya menampilkan objek figure gitu. Kita coba ya. plt.plot x, y. Nah, dia kan langsung muncul tuh. Langsung muncul tanpa harus memanggil show. Langsung muncul. Tetapi kita kalau mau menggambar dua plot agak sulit nih. Kita tadi kan kayak gini ya, ada dua line dalam satu figure tuh. Sulit nih. Satu-satu mulu. Kita bisa menggunakan kita bisa solusinya kayak gini. Dot plot x, y, kemudian di sini yang keduanya x, y itu. Tuh, kayak gitu. Jadi ini x line pertama, ini line kedua. Kayak gitu. Itu perbedaannya antara di script, Python, dan IPython Notebook. Kayak gitu. Kemudian
kita akan mencoba saving gambar. Kita bisa nge-save gambar kita dengan suatu method ya. Filter save picture. Oops. Coba ya. Gambar.png. Nah, dia di-save ya. Coba kita lihat ada gak? Namanya gambar.png. Ini ada dia. Kan gambarnya di-save ya. Kita bisa melihat gambarnya dengan cara menggunakan iPattern. Bentar ya, saya lupa. iPattern.display import image from iPattern.display import image. iPattern ini P-nya gede ya. Kita bisa ngeload data kita ke dalam iPattern Notebook dengan menggunakan fungsi ini. Tuh. Kemudian kita ini. Nah, gak muncul ya. Oke lah. Nanti ini jadi PR ya. Ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada ini nih.